Audio Jungle. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah muslimin yang dirahmati Allah, kepada semua para habaib, para ustadz, para kiai, para sesepuh, dan juga semua para jamaah al-muslimin, berkhusus kepada sahibul bait, sepupu kami sendiri, ini Mas Fahmi. Semoga oleh Allah selalu diberi perlindungan, diberi kesehatan keluarganya, keberkahan rezekinya, hidupnya, dan juga diberi keselamatan dunia dan akhiratnya, selalu diberi kelancaran, keberkahan rezekinya, dan mendapat ridhonya Allah, dan selalu mendapatkan cinta Rasulullah SAW. Sebelumnya kami mohon maaf karena telat, karena juga ada udzur. Alhamdulillahirabbil alamin, kita saat ini bisa berkumpul dan bermujahadah dalam keadaan salam afiat, yang mana sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah atas keadaan kita seperti ini, karena dengan keadaan seperti ini insyaallah bukti bahasanya Allah sedang meridhoi kita, karena kita berada dalam keadaan yang baik. Yang perlu kita perhatikan, sebenarnya dalam syariat Islam, Allah itu sering mengingatkan kita akan Rasulullah SAW. Seperti ketika orang yang mau masuk Islam, ini harus mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Akan tetapi kalau di sana tidak menggunakan lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka gak akan sah. Itu yang pertama. Bukti bahwasanya sebenarnya Allah sering dalam syariat Islam itu memperingatkan kita akan Rasulullah SAW. Kemudian ketika adzan berkumandang, maka sudah seharusnya kita ketika adzan harus ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kemudian dalam sholat itu bahkan menjadi syarat atas keabsahan sholat tersebut apabila di sana tidak dibacakan sholawat Nabi, maka gak akan sah sholatnya. Sehingga sangat memperhatikan sekali Allah dalam kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dalam syariat Islam ini. Bahkan dalam praktek sholat mayit pun, ya, walaupun gak ada praktek rukuknya, gak ada sujudnya, itu syaratnya tetap harus ada sholawatnya ketika setelah takbir kedua. Kan juga diceritakan dari banyak hadis bahwasanya kelak ketika seseorang sudah memasuki surga, di sana itu banyak dinding-dinding dan pintu-pintu, di atasnya bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu yang dijadikan referensi oleh siapa? Oleh Nabi Adam. Dulu ketika Nabi Adam itu diturunkan di muka bumi, beliau setelah melakukan kesalahan, kemudian beliau bermunajat kepada Allah, semoga kesalahannya diampuni, ya, yang dikutip dalam kitab Mafahim karangan Abu Yasin Muhammad Al-Maliki.
Itu Nabi Adam ternyata ketika berdoa meminta kepada Allah itu di akhir doanya itu dengan menyebut bihaqqi Muhammad Rasulullah, dengan kebenaran Rasulullah. Ketika itu turunlah wahyu. Wahai Adam, kamu kok tahu nama Muhammad? Kan saya masih belum menceritakan Muhammad, belum ada nama Muhammad. Ya. Artinya saat itu kan Nabi Muhammad belum diciptakan oleh Allah. Di dunia itu cuma hanya ada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menjawab, ya Allah, kurang lebihnya ya, saya ketika di surga, setiap melihat pintu surga itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya yakin ketika ada suatu nama yang mana nama itu disanding dengan namamu Allah, maka pasti nama orang tersebut itu pasti mulia. Nama tersebut itu pasti nama mulia. Makanya contoh seperti Baitullah. Baitnya itu menjadi mulia karena sandingkan dengan nama Allah, Baitullah, Khalilullah, dan seterusnya. Maka saya yakin bahwasanya nama Muhammad itu bukan sembarangan nama, sehingga oleh Nabi Adam dijadikan wasilah bisa mendapatkan apa? Ampunan dari Allah, sehingga kemudian oleh Allah diampunilah dosanya, diampunilah kesalahan daripada Nabi Adam. Kemudian dalam termasuk dalam tahiyat, dalam salat adilah. Artinya dalam syariat Islam ini Allah itu sering memperhatikan betul-betul kepada diri kita akan pentingnya kita juga selalu mengingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah seharusnya Rasulullah itu menjadi wasilah, karena Rasulullah itu menjadi wasilah. Bukti wasilahnya apa? Ya buktinya tadi itu, orang gak akan bisa sah Islamnya kalau gak syahadat dengan menyebutkan nama Muhammad. Orang gak akan sah sholatnya kalau gak menyebut sholawat kepada Nabi Muhammad, ya, termasuk dan seterusnya. Lah itu adalah wasitoh, pelantara bahwasanya orang kalau mau sampai kepada Allah, ya ikutilah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka semua, kalau mereka semua ingin mencintai Allah, cukup fattabi'uni. Bahasanya fattabi'uni, bukan apa? Artinya ikutilah kamu Muhammad. Ikutilah aku, maksudnya aku itu maksudnya Nabi Muhammad. Bukan cintai Nabi Muhammad, bukan, tapi ikutilah. Ya. Bukti kita itu cinta, ya kita itu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, ya. Yang mana sebenarnya banyak sekali ajaran Rasulullah itu, ya. Tentunya dalam hal-hal yang sepele seperti apa? Seperti masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kiri, ya, kita lakukan demi Rasulullah. Kita berdoa ketika masuk kamar mandi, kita lakukan demi Rasulullah. Ya. Kita keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan, itu kan hal remeh sebenarnya. Kita makan, berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang demikian itu sebenarnya yang perlu juga untuk kita perhatikan, karena hal yang demikianlah yang dilakukan oleh ulama. Hal yang demikian itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah atas hal-hal yang remeh tadi. Artinya kalau kita membiasakan hal-hal remeh, hal-hal yang kecil dari sunnah-sunnah Rasulullah, itu bisa mendapatkan futuh di hati kita. Makanya kita kalau seumpama melihat suatu kesunahan terus kita masih belum melakukan, jangan kita malah menyepelekan. Kan, tapi kita tetap tanamkan dalam hati kita bahwasanya sebenarnya diri kita ini mampu, akan tapi masih belum bisa melaksanakannya. Ingin sekali kita untuk mempraktekannya, cuma kadang diri kita sendiri yang belum terdorong, atau mungkin karena belum mampu dan lain-lain sebagainya. Lah, Rasulullah itu adalah manusia yang paling mulia. Apa buktinya bahwasanya paling mulia? Kok bisa diistilahkan paling mulia? Paling mulia di sisi Allah, karena
Orang-orang yang mulia niku yang dimuliakan oleh Allah adalah paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang takwa. Dari kita semua yang paling bertakwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah itu adalah qaimun bihuquqillah wa qaimun bi ibadihi. Beliau itu selalu menjaga hak-haknya, bukan hanya bahkan mendirikan secara betul-betul hak-haknya Allah. Bahkan sampai diriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu pernah sampai bengkak. Lah itu karena apa kalau bukan karena sangat betul menjaga atas hak-haknya Allah. Kalau mungkin hanya menjaga 5 waktu nggak sampai bengkak. Ya, contohnya kita lah yang menjaga 5 waktu. Atau kalau mungkin Rasulullah sholat setiap malam 12 salaman, ya kita juga biasanya sholat 12 salaman kalau pas tarawih itu. Tapi kita nggak sampai bengkak. Berarti kalau di logika Rasulullah mungkin hampir ratusan mungkin. Saking betul-betul menjaganya atas hak-haknya Allah, nggak sampai bengkak. Ini Rasulullah padahal beliau sudah dijamin surga. Bagaimana dengan kita? Ya? Nah itu. Kemudian Rasulullah juga qaimun bi ibadihi. Rasulullah juga menjaga hak-haknya kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya Allah maksudnya ya. Ketika beliau di luar masjid, beliau ya bersosial dengan baik. Ketika beliau di pasar ya beliau berniaga dengan baik dengan tuntunan syariat Islam. Ya. Menjaga kejujuran, menjaga apa? Dari hal-hal yang bersifat kecurangan dan lain sebagainya. Nah itu Rasulullah. Kadang kan mungkin kita pernah tahu ya ada orang niku hataman seminggu sekali akan, tapi kadang sama saudaranya sendiri bermusuhan. Kadang dengan tangganya sendiri apa? Ada pertikaian dan sebagainya. Semoga kita semua dijauhi dari hal-hal yang buruk. Lah Rasulullah niku juga sangat menjaga hak-haknya beliau kepada Allah, hak-haknya beliau kepada sesama makhluk, sama hamba-hambanya Allah. Nah itu sudah, ini hal-hal yang mungkin bisa kita tiru. Sebenarnya ada hal-hal yang nggak bisa kita tiru dan nggak boleh kita menirukan dari khususiyah Rasulullah, seperti puasa wisol dan lain sebagainya, banyak lagi. Puasa terus seperti sunnah-sunnah yang kecil nih, gua mungkin hal yang remeh menurut kita. Itu mungkin dari hal-hal yang remeh itu bisa mengantarkan kita mendapat rahmatnya Allah, karena kita masuk surga itu ya murni karena rahmat Allah. Artinya tiket untuk mendapat masuk surga niku dengan rahmatnya Allah lah. Kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah itu dengan melakukan hal-hal yang ibadah-ibadah walaupun niku remeh. Hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Artinya kita nggak boleh meremehkan ibadah-ibadah tersebut, karena itu bisa menarik tiket rahmat kita. Termasuk memindahkan duri di jalan, memindahkan batu yang mengganggu perjalanan orang lain. Itu ibadah remeh, tapi bisa menarik seseorang mendapat tiket rahmat, tiket surga. Nah itu ajaran-ajaran Rasulullah semua. Lah Rasulullah pun walaupun beliau sudah dijamin surga, beliau juga tidak pernah lepas dalam kesehariannya untuk melibatkan Allah di setiap aktivitasnya, di setiap kesehariannya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dengan bukti apa? Ya dengan bukti Rasulullah ketika mau tidur itu beliau berdoa. Lah berdoa itu minta ke siapa? Minta ke Allah. Berarti kan itu suatu bukti yang sangat real bahasanya Rasulullah, sekelas Rasulullah pun itu tetap melibatkan Allah dalam semua hal. Ya kita saja kalau mau bangun rumah ya, kalau pastikan ketika kita punya masalah dalam pembangunan, untuk kita kan memanggil insinyur atau memanggil arsitek, dan tentu di sana ada biaya biaya jasa yang telah beliau berikan kepada kita. Artinya solusi-solusi dari masalah-masalah yang sudah kita temui, yang sedang kita alami. Itu kadang bisa sifatnya murah, bisa mahal. Kalau kita melibatkan kepada Allah, ya tentunya sebenarnya gratis. Ya. Cuma kadang mungkin berat, ya, atau mungkin kadang kita sendiri tidak ingat akan hal tersebut, ya entah karena apa.
Lah Rasulullah sendiri itu setiap harinya selalu melibatkan Allah. Makanya sudah apa? Sudah seharusnya bagi diri kita juga hendaknya melibatkan dalam semua hal ya, di dunia ini ya kepada Allah. Karena yang memberikan masalah niku Allah sejatinya. Pastinya solusinya juga ada di Allah. Nah, niku napa? Daripada hal-hal yang mungkin kita bisa tiru daripada napa? Sunnah-sunnahipun Rasulullah, tingkah lakunipun Rasulullah. Kalau kita meniru secara kholqonnya, kedadiannya kita enggak mungkin. Ya. Secara bentuknya Rasulullah niku alifiyum amfi mimiyul fammi. Hidungnya itu seperti alif. Hidung kita seperti apa? Lama alif ya. Kalau Rasulullah seperti alif. Mimiyul fammi. Tutupnya beliau atau bibirnya beliau itu seperti huruf mim. Kadang kalau kita seperti apa? Bisa dengan dhammah, bisa berupa dhammaten kadang ya mencucu gitu. Nah, itu enggak mungkin kalau kita tiru secara khulqonnya. Tapi secara khulukon itu masuk akhlak. Yang mana khulukon itu apa? Dorongan atas perbuatan yang ada dalam diri kita niku sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam diri kita. Ya, dorongan baik. Nah, itu akhlak. Sehingga kata Imam Ghazali niku akhlak niku sebenarnya suatu karakter itu sebenarnya bisa dirubah. Bisa dirubah. Ya, tinggal kita mau merubahnya atau enggak. Nah, merubahnya itu tentunya dengan kita melihat siapa yang bisa jadikan contoh, yakni ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya. Maka kita dianjurkan untuk dekat dengan para ulama. Karena tingkah lakunya itu pasti kenapa? Ya pasti sesuai ya pasti enggak lepas dari hal-hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah. Mungkin ini kemauan yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak salah dan kurangnya, semoga dengan adanya materi tadi bisa mendambakan cinta kita kepada Rasulullah. Kita lakukan juga Rasulullah juga mencintai kita. Karena harapan doa ulama termasuk ulama salaf itu, ada salah satu ulama ketika berdoa itu, ya Allah tambahkanlah cintaku kepada Rasulullah, tambahkanlah cinta Rasulullah kepada kita. Karena ditakutkan kita cintakan tapi Rasulullah gak cinta kita kan emang. Semoga Rasulullah juga cinta kita diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya kita keluarga kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhirul qouli, bila banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.